dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semua. Mau dijatuhin Ya, turunin lagi. Udah. Itu enak. Itu enak. Oke bang. Ya ini. Ya bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Jadi sudah disampaikan juga ke Rafuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang kita untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Ini kamu ambil tangan ya? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Berarti itu udah kita menjadi tersangka dong? Belum. Ini kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Mas Yusri gimana sampai saat ini mungkin manajer masih ada komunikasi? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Cuma aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat bekerja nggak sih atau sukses gitu dengan adanya kasus ini? 1 miliar lebih. Lumayan. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang gitu. Jadi hati-hati manajer. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi itu sih perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Nanti kalau masih satu kantor di depan tuh berada itu jalannya udah seperti apa sih? Ya, selalu aku yang ngomongin dulu. Berarti kunci sudah diberikan sama karyawan atau yang bekerja di sini? Dari dulu aku tegas, cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Gimana sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin karyawannya dulu dari sana Kan dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi yang terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu juga ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal mengikuti proses hukum aja yang kita laporkan. Tapi udah diperiksa juga ya? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk melaporkan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. mengganggu pekerjaan nggak sih dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku juga
ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari yang lainnya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Tadi katanya trauma dan menimbulkan trauma dan katanya mungkin semangat untuk aktivitas itu seperti apa sih, kan nggak mudah. Aku juga nggak tahu sih ya Kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Dan aku cerita dulu, menurut aku kita dekat banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Menangis gue itu kan Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Kayak aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu, dari Banyak, kasus ini? Mas. Banyak kontrak terjadi. Jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau nggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari kena sanksi atau itu on prestasi atau apa seperti itu dari klien? Bukan prestasi, Karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin karena ketidaktahuan kamu? nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu kerjaan itu apa gitu. Artinya artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Lebih ke kita main jelek aja sih. Mungkin terkait pengabaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya dari perizinan atau bagaimana? Belum ke depannya. Tadi kita bilang belum bahas itu. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah ada penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus di sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil jalur hukum. Pak, Kita lihat. ini keberadaan dilacak nggak sih, mungkin juga sempat dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga melakukan bukti dan keterangan. Bisa uang yang masuk ke agensi ke ex-manager itu dan kamu nggak tahu. Kurang tahu ya. Masalah pada pihak polisian. Kenapa? Apa? Kenapa? Ini baru lagi nih pertanyaan. Kamu udah pernah bayarin? Ya, berarti tidak benar atau bagaimana itu? Ya, kalau dibayarnya sudah, cuman aku ya kan lagi masa probation. Terus aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kamera. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila
mana memang ada nanti unsur pidananya kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini. Karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Tapi Puji tahu gak sih? Karena ini kan sudah tersebar dan pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana tanggapannya? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya dari segi kematian ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Diana. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, Mas Abdul. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah kami kan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti mungkin buka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Putih ini probation itu kita 2 bulan. sebenarnya masalahnya gimana? Waduh, udah ya. Lagi deh. Kita kan Kita udah fokus problem dulu ini. lain. Kita udah bahas problem lain. Aku untuk sosmed aja agar dia bisa ada ide yang baik di dalam Udah ada sekarang saatnya. Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi nih sebagai dasar? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini dari sana. Gak apa-apa, kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Jadi kan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja deh, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam berapa minggu? Kerja sama beli